Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan masih di dalam pembicaraan tentang doa duduk antara dua sujud. Kita sudah pelajari beberapa kalimat, makna beberapa kalimat, yaitu Rabbighfirli warhamni wahdini, itu yang terakhir kemarin. Nah, di sini terulang kembali doa meminta hidayah. Nah, setelah kita meminta di dalam di dalam atau di ketika kita berdiri, kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kita lihat caranya dengan cara berdiri. Dan inilah yang membuat nilai berdiri di dalam sholat menjadi sangat mahal, karena di situ ada doa yang paling penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah meminta supaya Allah tunjukkan kepada kita ilmu, Allah tunjukkan kepada kita kebenaran. Nah, ini adalah yang dimaksud hidayah. Yang pertama kebenaran, yang kedua kemampuan melakukan ilmu tersebut, dan yang ketiga keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Nah, inilah nikmat yang paling mahal. Nah, maka dari itu ihdinas siratal mustaqim ini wajib diminta di dalam setiap rakaat salat, karena pentingnya hidayah ini. Nah, lalu ketika duduk antara dua sujud. Nah, kalau tadi caranya dengan cara berdiri, kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, dan seterusnya. Lalu di dalam doa yang kedua ini kita meminta hidayah dengan cara duduk dengan sangat sopan. Sebelumnya kita melakukan sujud. Sebelumnya kita melakukan sujud. Nah, nanti di dalam hadis berikutnya ada pembicaraan tentang ketika mau sujud, apa yang harus didahulukan dulu, ya, apa yang harus didahulukan dulu. Nanti ada hadisnya, dua tangan dulu ataukah dua lutut, dua tangan atau dua lutut. Terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami hadis. Kalau hadisnya nanti kita akan lihat, Nabi katakan, janganlah kalian sujud seperti onta mau duduk. Nah, ini terjadi khilafiyah. Onta mau duduk itu kayak apa? Nah, ada yang mengatakan dia mendahulukan dua tangannya, ada yang mengatakan dia mendahulukan dua lututnya. Nah, ini adalah perbedaan yang luas, dinamakan khilafiyah tanawu. Akan tetapi kembali kepada dasar hukum agama, mana yang mudah bagi kita. Kadang-kadang ada orang tidak bisa lagi mendahulukan dua lutut, maka silahkan mendahulukan dua tangan. Ini kadang-kadang banyak orang nggak paham, karena dia meyakini harus duluan tangan dulu, lalu ada teman yang mendahulukan dua lutut, dia bilang ini bid'ah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Inilah antara lain yang dimaksud dengan hidayah. Jadi yang dimaksud dengan hidayah itu, jangan sampai khilafiyah itu dilihat sebagai bid'ah, tidak boleh. Sehingga kalau hal itu terjadi, kadang-kadang terjadi dosa yang lebih besar. Apa dosanya yang lebih besar? Kadang-kadang dia membenci orang yang mendahulukan
lutut daripada tangannya karena tidak sama dengan dia. Nah, ini kebodohan. Ini antara lain yang dimaksud dengan hidayah. Jangan sampai hanya perbedaan yang sedikit dan perbedaan yang dibolehkan lalu kita melihat itu salah secara total sehingga kadang-kadang tidak mengerti ukhuwah. Bahkan kadang-kadang dia berhenti ngaji. Ini yang lebih parah. Iya kan? Itu kenapa enggak ngaji lagi? Ustadz itu enggak sunnah. Kenapa? Dia katakan sholat itu mendahulukan lutut dulu baru kedua tangan. Padahal ini adalah khilafiyah yang sangat luas. Kalau saya justru melihat lebih kuat adalah mendahulukan dua lutut. Mendahulukan dua lutut. Cuma saya nggak bisa amalkan. Kenapa? Karena nggak kuat lututnya. Nah, kenapa? Karena ya jelaskah di situ. Kalau bagi saya ya, walaupun kita nggak menyalahkan orang yang mendahulukan dua tangan. Kenapa? Karena Nabi katakan di akhir hadis itu hendaklah kalian mendahulukan dua lutut. Kenapa? Karena hukum agama mudah. Nah, sebenarnya duluan mudahan mana mendahulukan tangan atau dua lutut? Dari segi keindahan juga mendahulukan dua lutut lebih mudah, lebih indah. Iya kan? Kenapa? Karena anggota tubuh, anggota sujud termasuk yang paling dekat dengan tempat sujud adalah dua lutut dibanding dengan dua tangan. Coba indahan dua lutut. Kenapa indahan dia? Kenapa mudahan dia? Karena anggota tubuh kita paling dekat dengan dengan tempat sujud itu adalah dua lutut. Nah, maka yang paling bagus kalau saya melihat ya mendahulukan dua lutut, lalu setelah itu dua tangan, lalu setelah itu wajah. Bangkitnya bagaimana? Ya sebaliknya, mendahulukan wajah, baru dua tangan, baru dua lutut. Nah, jadi coba kalau kita perhatikan perbuatan sholat ini sangat indah. Kita selesai berdiri, sami Allahu liman hamidah, lalu kita Allahu akbar. Kita sujud, kita mendahulukan dua lutut, lalu dua tangan, lalu wajah. Nah, ini terakhir. Ditempelkanlah wajah ini di tempat yang paling rendah, tempat menjadi telapak kaki kita. Lalu kita membaca zikir yang sangat bagus sebagai bukti kita adalah seorang hamba. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Nah, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci dari segala yang tidak layak bagi Allah. Engkau maha tinggi. Engkau maha tinggi, aku maha rendah. Kan ini maknanya. Kita katakan maha suci Engkau ya Allah dengan ucapan lisan yang maha tinggi. Kita buktikan langsung dengan perbuatan tubuh. Aku maha rendah, sehingga wajah yang paling mulia ditaruh di tempat yang paling rendah. Nah, dia katakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau maha tinggi ya Allah. Tinggi apanya? Pertama adalah tinggi zatnya. Tinggi zatnya. Ini persoalan. Saya pernah dulu ngaji sampai ada ustazah berhenti ngaji gara-gara saya katakan Allah ada di atas. Ini kan anehnya. Dia pinginnya dikatakan Allah ada, tapi Allah nggak di mana-mana. Itu aneh juga. Sebenarnya maka akidah-akidah seperti ini ribet dipahami sebenarnya. Gimana maksudnya itu? Allah ada, tapi Allah nggak di mana-mana. Atau Allah ada di mana-mana. Bisa dipahamin guys? Enggak bisa kan?
Nah, jadi sangat jelas bahwa Allah itu adalah ada di atas. Allah yang ngomong kok di dalam banyak ayat. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap apa yang ada di langit? Allah yang ngomong kok, dia ada di atas, ya kan? Allah yang ngomong, dia ada di atas. Allah mengatur makhluknya dari atas. Nah, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang maha tinggi. Apanya maha tinggi? Zatnya. Zatnya maha tinggi. Allah ada di atas. Banyak dalilnya itu, tidak boleh diragukan itu kalau orang beriman. Allah ada enggak? Allah ada. Allah ada di mana? Allah ada di atas. Allah yang ngomong dia ada di atas. Bagaimana di atas? Enggak usah cari-cari. Enggak usah dicari-cari. Jelas banyak dalilnya, ya kan? Antara lain dalilnya apa? Hadis Isra Mi'raj. Ini semua tahu hadis Isra Mi'raj. Hadis yang sangat masyhur ketika Nabi menerima kewajiban sholat. Kemana Nabi perginya? Ke langit kan? Melewati langit. Dia terima kewajiban sholat itu. Langsung dia terima dari Allah. Nah, ini adalah merupakan keyakinan yang wajib diyakini bagi seorang yang beriman. Nah, jadi subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang maha tinggi. Apa yang maksud maha tinggi? Adalah zatnya Allah ada di atas. Yang kedua yang dimaksud maha tinggi adalah sifat Allah semua adalah sempurna. Semua sifat Allah adalah sempurna. Kadang kita memiliki sifat Allah. Allah maha penyayang enggak? Iya, maha penyayang. Kita juga punya sifat penyayang. Tapi penyayangnya kita adalah terbatas. Kasih sayang Allah tidak terbatas. Allah punya ilmu enggak? Iya, kita juga punya ilmu, tapi ilmu kita terbatas, ilmu Allah tidak terbatas. Nah, maka dari itu maha tinggi engkau. Yang kedua adalah sifatnya. Nah, setelah kita sanjung Allah dengan pujian subhana rabbiyal a'la, lalu dibuktikan dengan anggota tubuh, diyakini dengan hati. Nah, inilah kelebihan sholat, karena kelebihan sholat ini terdapat 3 amal itu: hati, lisan, dan anggota tubuh. Maka sholat ini menjadi ibadah yang sangat afdal. Setelah tauhid, ibadah yang paling afdal adalah sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Silahkan baca berapa kali, mau 3 kali, mau 5 kali, mau 10 kali, usahakan ganjil karena Allah senang dengan yang ganjil. Lalu setelah itu bersungguh-sungguhlah berdoa, karena doa ketika dalam sujud adalah besar kemungkinan diterima. Nabi SAW katakan, amma fis sujud fajtahidu fid du'a qaminun ayyustajaba lakum. Ketika sujud bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, besar kemungkinan akan diterima. Nah, ketika kita selesai sujud, kita bangkit. Nah, lihat perbuatan kita duduk antara 2 sujud dengan sungguh sangat sopan. Orang juga kalau meminta, kadang-kadang dia meminta dengan duduk sangat sopan kepada orang yang dia mintai. Nah, begitulah cara kita juga meminta kepada Allah. Yang kedua, lagi-lagi apa permintaan yang sangat penting di dalam duduk antara 2 sujud ini? Nah, kita udah pelajari 3. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Nah, ini kemarin, ya Allah ampuni aku, artinya ampuni aku, tutupi semua dosaku. Yang kedua, jangan hukum aku karena dosa itu. Lalu maafkan dosaku itu. Nah, itu Rabbil firli warhamni, sayangi aku. Nah, ini sangat luar biasa. Kita kemarin sudah berikan gambaran bagaimana kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Ya, jangan kira kita lebih cinta sama diri kita daripada Allah pada diri kita. Tidak boleh. Allah jauh lebih sayang pada kita daripada diri kita pada kita. Jadi kadang-kadang orang banyak putus asa tentang kasih sayang Allah ini. Banyak orang putus asa karena kasih sayang Allah. Atau kadang-kadang kita lihat ada orang dapat ujian, dapat musibah, itu orang punya dosa tuh, maka Allah hukum, kan gitu ya. Nabi Ayub juga begitu. Nabi Ayub sakit. Dulunya dia orang kaya raya,
anaknya banyak. Satu saat hilang semua karena badai. Hartanya hilang. Nah, anak-anaknya mati ketiban bangunan. Semua. Tidak ada yang bertahan kecuali istri satu. Sakit dia. Berapa tahun? 7 tahun. Sakitnya 7 tahun. Sehingga umatnya mengasingkan dia. Mereka bikin kemah jauh dari perkampungan karena mereka takut menular penyakit Nabi Ayub ini. Nah, tidak ada makanan. Yang berjuang untuk untuk memberikan, berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan makanan istri. Ada satu. Tapi puncaknya dia juga nggak dapat makanan untuk Ayub. Dia potong rambutnya cakep panjang, dia potong. Rambutnya ini dia jual untuk bisa beli makanan untuk Nabi Ayub. Lewat 2 orang. Ada 2 orang lewat. Apa kata mereka? Ini orang benar-benar dihukum Allah. Ngaku sebagai nabi, ngaku orang yang dicintai Allah. Tapi tidak mungkin Allah hukum dia kalau dia tidak punya dosa. Pasti dia punya dosa yang kita nggak tahu apa dosanya. Kok begini banget gitu. Nah, mendengarkan itu Ayub langsung sujud. Apa kata Ayub? Kata Ayub, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, lihat. Dia nggak ngomong, ya Allah aku sakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan aku selain daripada engkau. Karena engkau adalah Maha yang menyembuhkan. Boleh nggak begitu? Ya boleh, itu bagus. Tapi lihat Ayub nggak ngomong gitu dia. Dia benar-benar tahu bahwa dia adalah tetap disayang Allah walaupun dia adalah mendapat seperti itu ujian yang sangat besar. Ini sering kita salah. Ini kalau kita dapat ujian, dapat musibah, apa lagi salah saya? Kok Allah marah gitu. Itu mental orang munafik. Tidak boleh itu orang beriman begitu. Maka Allah katakan orang munafik itu kalau lagi baik dia ngomong Allah baik bagiku. Tapi kalau dia lagi dapat musibah, kata Allah, dia bilang Allah menghinakan aku. Tidak boleh. Maka Ayub katakan, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit. Aku tahu bahwa tidak ada yang paling sayang kepadaku selain engkau. Siapa yang paling sayang sama dia? Ya, dirinya. Tapi apakah Allah lebih sayang pada kita daripada kita pada kita? Ya iya, orang yang punya kita Allah. Nah, maka dari itu dia katakan, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang maha penyayang di antara sekian yang maha penyayang. Engkau tidak ada duanya ya Allah yang menyayangi aku. Fakashafna, maka kami sembuhkanlah penyakitnya. Kami ganti semua apa yang hilang, kata Allah. Kami ganti semua apa yang hilang. Anaknya juga diganti Allah. Hartanya juga diganti Allah. Kenapa Allah ganti? Rahmatan minna, karena kasih sayang dari Allah. Nah, jadi ini benar-benar harus dihayati. Warhamni, sayangi aku. Nah, inilah yang dikatakan Ayub. Ya Allah, perlakukan aku dengan kasih sayang. Dan orang beriman tidak boleh merasa bahwa dirinya dibenci Allah, tidak boleh. Tapi jangan juga merasa aman. Aku katanya Allah sangat sayang sama hambanya, biarin aja kalau aku maksiat juga nanti diampuni. Tidak boleh juga, ya kan? Karena itu sebab Allah juga marah. Nah, orang-orang kaum Nabi Nuh dulu begitu. Hampir 1000 tahun didakwain, tidak ada takutnya, iya kan? Allah datangkan banjir, nantang mereka. Udah, kalau memang Tuhan itu benar Allah, ya bilangin aja datang hukuman. Udah takut, kata mereka. Nah, ketika datang seperti itu hukuman, nah kalau tidak ada rasa takut sama Allah, Allah akan marah. Maka Nabi katakan, ketika banjir itu datang, ada seorang ibu yang punya bayi.
banjir datang, dia naik ke atas gunung. Naik banjir, dia naik lagi. Banjir naik, dia naik lagi. Nabi katakan kalau ada yang harus diselamatkan saat itu, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan keselamatan adalah seorang ibu dengan bayinya. Tapi enggak diselamatkan Allah. Kenapa? Karena dia selalu nyaman dengan dosanya, tidak ada takut. Kalau kita takut sama Allah, ada ikhtiar untuk bertobat. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Ayub. Nah, inilah warhamni, sayangi aku. Nah, jadi tidak boleh ada perasaan dalam hati kita Allah nggak sayang. Walaupun kadang Allah uji kita dengan ujian, tidak boleh ada perasaan suuzon pada Allah. Allah uji kita dengan ujian. Karena banyak di dalam setiap perjalanan hidup ujian itu ada hikmah. Ya, tidak boleh marah sama Allah. Katanya kalau bertakwa, kalau tawakal, Allah akan berikan kebaikan. Tapi aku udah bertakwa, aku sudah bertawakal, kenapa begini? Tidak boleh. Maka Nabi ketika hijrah itu, Nabi dihibur Allah dengan menurunkan surah Qasas, surah Al-Qasas, menceritakan cerita para Nabi. Menyakitkan gak hijrah ini? Menyakitkan. Sampai Nabi ngomong sama negeri Mekah, dia ngomong sama Mekah. Dia bilang, Mekah, aku sangat mencintaimu karena memang tidak ada bumi di atas dunia ini yang paling Allah cintai selain dari engkau. Kalau bukanlah karena pendudukmu yang mengusir aku dari Mekah ini, aku gak pergi. Nah itu, karena memang ini Mekah sangat dicintai Allah. Berat itu. Akhirnya Allah turunkan pada dia surah Al-Qasas. Muhammad, perjalanan ini walaupun menyakitkan, bukan, ini sebuah kebencian, tapi ini menghantar kepada kemuliaan. Nah ini yang harus kita pahami. Jangan pernah bersuuzon pada Allah kalau Allah berikan ujian-ujian. Kadang keberhasilan itu ditunda. Bagaimana mungkin bisa Nabi Musa sampai ke istana kalau dia nggak dihanyutkan ibunya? Iya kan? Tapi waktunya dia kadaluarsa di istana itu, dia harus terusir dari istana itu. Dia harus terusir. Bagaimana sebabnya? Dia membunuh seorang Qibti, nggak sengaja. Tapi ini adalah sebab dia harus terusir dari istana Firaun. Karena tidak bagus dia di situ lagi. Bagusnya di situ di saat perkembangannya. Dia harus dapat gizi yang bagus, pendidikan yang bagus. Dia harus terusir. Terusir kemana dia? Ke Madian. Kenapa dia pergi ke Madian? Dia nggak tahu ternyata di situ ketemu sama istrinya. Iya kan? Nah, ternyata dari Madian pun harus pergi lagi. Nah, pergi kemana? Ke Mesir. Di tengah jalan kesasar lagi. Dia kesasar. Ternyata dia harus melewati Bukit Tursina. Nah, ternyata di situ dia harus diangkat menjadi rasul. Nah, perjalanan ini semua adalah menghantar pada kemuliaan. Sama itu sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga, bagaimana mungkin kita lihat seolah-olah dia dibiarkan Allah dalam kesulitan, padahal dia calon Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi. Kenapa Allah biarkan Nabi Yusuf masih kecil dibuang saudaranya ke sumur tua itu? Apakah Allah tidak bisa menghalangi itu? Bisa, tapi seolah-olah Allah biarkan. Iya, karena kalau dia tidak ada di sumur tua, dia tidak ditemukan musafir. Nah, setelah dia ditemukan musafir, dia harus dijual. Nah, kita tidak pernah dijual. Ini manusia yang sangat mulia dari segi nasab, udah pernah dijual jadi budak. Kepada siapa? Kepada menteri. Tapi ternyata perjalanan ini adalah hikmah, karena di sini dia harus belajar ilmu ekonomi. Karena ini menteri ekonomi. Kadaluarsa waktunya dia di rumah ini, dia tertuduh melakukan zina. Karena dia harus pindah dari rumah ini ke di penjara, karena penjara ini jalan dia menuju istana. Di sini dia harus menakwil mimpi, ini jalan dia menuju istana. Nah, lihat, akhirnya dia menjadi raja, dia menjadi orang yang sangat kaya raya, dia menjadi rasul. Mana lebih kuat ini? Susah ditimbang itu. Ya nggak? Penguasa, kalau penguasa, lihat kan, hebat. Orang kaya, negara kita ini ya nggak penguasa dia, tapi penguasa itu dia bayar, iya kan? Penguasa, orang kaya, rasul, ya. Nah,
Ini tiga-tiganya didapat oleh Nabi Yusuf. Nah, hikmah ini kapan diketahui? Setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. Nah, jadi tidak boleh orang yang beriman buruk sangka kepada Allah. Dan kita harus tetap merasa bahwa Allah sangat menyayangi kita. Maka teruslah minta itu. Warhamni. Walaupun kita kadang merasa bahwa ada banyak ujian, banyak cobaan, itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afini, berikan kepadaku keselamatan. Berikan kepadaku keselamatan. Berikan kepadaku kesehatan. Keselamatan maksudnya apa itu? Pertama, keselamatan dalam agama. Keselamatan dalam agama. Minas sayyiati wasyuhat. Keselamatan dari dosa-dosa. Apa yang paling berbahaya dalam hidup ini? Dosa. Tidak ada yang membuat orang terhukum di dunia, di barzakh, di akhirat, kecuali itu adalah karena dosa. Kecuali itu adalah karena dosa. Nah, maka dari itu pertama yang dimaksud di sini adalah afini, selamatkanlah diriku ini dari dosa-dosa ya Allah. Yang kedua, wa'afini, selamatkanlah diriku dari syubhat. Selamatkan diriku dari syubhat. Apa maksudnya syubhat? Enggak jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah. Hukuman paling berat dalam hidup ini adalah ketika kesalahan itu dilihat benar, yang benar itu dilihat salah. Maka ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan padaku yang benar itu benar. Wa arinal haqqa haqqa, dan berikan aku kemampuan untuk melakukannya. Itulah hidayah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Wa arinal batila batila, dan perlihatkan kepadaku yang batil tetap batil. Warzuqna jatinaba, berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Nah, ini yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Kebalikannya apa? Yang benar dia lihat salah sehingga ia tinggalkan. Yang salah ia lihat benar sehingga ia lakukan. Naudzubillah. Inilah hukuman paling tinggi di dunia. Nah, bagaimana supaya kita selamat dari ini? Ketika Allah berikan kepada kita hidayah. Nah, ini antara lain yang dimaksud dengan wa'afini, ya Allah, selamatkan aku dari syubhat. Nah, termasuk syubhat seperti yang tadi. Padahal sebenarnya boleh, ada dalilnya, enggak salah. Tapi bukan karena seperti dia, maka dia lihat itu sebuah kesalahan. Nah, inilah manfaat ilmu. Saya kemarin ada jamaah ibu-ibu nelpon saya. Dia bilang, Ustadz, emang belajar itu harus hanya pada kelompok kita? Kenapa? Saya kemarin di taklim dimarahin ustadz saya. Karena ustadz saya tidak boleh belajar, haram hukumnya kalau bukan belajar dalam kelompok saya. Nah, ini aneh. Nah, ini antara lain merupakan jebakan syaitan. Jebakan syaitan itu adalah menjadikan kita terikat dengan satu kelompok. Taklid. Sehingga kalau bukan kelompoknya menurut dia salah, tidak boleh. Kelompok itu datang kemarin, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Itu kemarin datangnya. Nabi tidak tahu itu mau ada, ya enggak? Ya kan? Tahu enggak Nabi mau datang itu? Enggak tahu Nabi. Jadi sebelum itu datang, orang ngikut apa? Sama itu sama mazhab-mazhab itu. Mazhab itu datang di kurun berapa? Kata orang, kalau bukan mazhab Syafi'i, kalau bukan mazhab ini nggak benar. Kan sebelum mereka datang orang mazhab apa? Iya kan? Nah, jadi setan itu menyesatkan manusia terkadang adalah karena taklid kepada sebuah kelompok. Itu jangan sampai terjadi, karena tidak ada kelompok yang tahu semua kebenaran. Abu Bakar aja tidak tahu semua kebenaran.
Orang sekali berabu Bakar tidak ngerti semua kebenaran. Maka dari itu yang harus diikuti itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi banyak orang yang tidak paham. Nah, ini ada dalilnya, tapi karena tidak seperti dia, maka dia katakan itu tidak ada dalilnya, itu tidak benar, itu salah. Nah, ini termasuk syubhat. Nah, maka dari itu ini yang antara lain yang dimaksud dengan wa'afini. Ya Allah, selamatkan aku dari syubhat, dari apalagi tadi? Selamatkan aku dari dosa-dosa. Selamatkan aku dari dosa-dosa. Yang ketiga, yang berikutnya yang dimaksud dengan wa'afini, selamatkan diriku. Selamatkan tubuhku. Kita kemarin sudah pelajari, kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga diri kita. Allah akan jaga agama kita. Allah akan jaga ibadah kita. Nah, ini antara lain yang dimaksud dengan afini. Kenapa? Karena memang bagaimanapun tubuh yang sehat itu adalah nikmat. Anggota tubuh yang sehat itu adalah nikmat. Nah, itu bahkan menjadi induk daripada nikmat. Induk nikmat itu ada beberapa. Yang pertama adalah iman dan taqwa. Yang kedua adalah aman. Yang ketiga adalah rizki. Yang keempat adalah anggota tubuh yang sehat. Anggota tubuh yang sehat itu induk rizki. Nah, itulah antara lain yang dimaksud dengan afini wa afini. Ya Allah, sehatkanlah aku, selamatkanlah aku. Apanya maksudnya? Agamaku. Yang dimaksud sehatkan agamaku apa? Selamatkan aku dari dosa, selamatkan aku dari syubhat. Selamatkan aku dari syubhat, dan selamatkanlah diriku dari penyakit. Ini wa'afini. Warzuqni, beri aku rizki. Beri aku rizki. Dan sedikit lagi tadi wa'afini, yang termasuk di situ adalah penyakit hati. Ya, penyakit yang paling parah, penyakit yang paling berat adalah penyakit hati. Ini yang paling parah. Dikarenakan hati ini raja tubuh manusia. Semua gerak-gerik anggota tubuh, kata-kata itu atas perintah hati. Maka syaitan itu menghancurkan kita lewat hati. Nah, maka kalau hati itu sudah sakit, itu bahaya. Ada penyakit apa? Banyak. Ada penyakit sombong, ada penyakit hasad. Nah, ada riya dan lain-lain. Nah, itu adalah penyakit hati. Nah, ini antara lain yang dimaksud dengan wa'afini. Seterusnya warzuqni, beri aku rizki. Beri aku rizki. Apa yang dimaksud di sini rizki? Yang pertama adalah rizki dari segi agama. Apa rizki dari segi agama? Kembali kepada yang tadi, iman. Itu rizki. Diberikan Allah kepada kita rizki yang paling mahal, yaitu adalah iman. Apalagi rizki adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Ada rasa takut, ada rasa cinta kepada Allah, ada tawakal, ada harapan kepada Allah, dan lain-lain. Maka lihat, ibadah dalam agama kita ini paling banyak terletak di dalam hati. Terletak di dalam hati. Nah, itu semua adalah rizki. Itu semua adalah rizki. Nah, jadi berikan aku rizki. Yang pertama rizki dari segi agama. Berikan keimanan, berikan kemampuan beribadah ya Allah. Bersihkan hatiku, berikan ilmu. Nah, itu semua adalah rizki agama namanya. Nah, itu yang sesungguhnya dinamakan dengan rizki. Ya, itu sesungguhnya dinamakan dengan rizki adalah rizki yang berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena rizki yang berkaitan dengan agama pasti membawa kita pada rizki yang sesungguhnya, yaitu surga. Iman itu membawa ke surga. Salat itu membawa ke surga. Cinta pada Allah itu membawa ke surga. Nah, ini semua adalah rizki. Berikutnya adalah rizki yang dimaksud di sini warzuqni, beri aku rizki, adalah rizki yang dibutuhkan ketika di dunia. Makanan, minuman, pakaian, anak, harta. Nah, itu semua sangat kita butuhkan. Nah, cuman rizki ini
faktor terbesar untuk sebab mendapatkan rizki. Apa faktor terbesar untuk mendapatkan rizki jasadiah kita? Adalah kembali kepada yang pertama, yaitu apabila kita melakukan ibadah dengan baik. Nah, di dalam konsep agama kita untuk mendapatkan rizki yang baik, ada beberapa hal. Ini sangat penting yang harus kita lakukan. Dimulai dari sejak bangunnya kita di pagi hari. Bangunnya kita di pagi hari. Kalau sudah bangun di pagi hari, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah beribadah. Nah, ini kita harus harus jalankan ini agar supaya rezeki baik. Setelah kita bangun pagi, maka kita beribadah kepada Allah. Apa ibadah yang kita lakukan? Adalah salat sunnah qabliyah subuh. Nah, maka ini rizki enggak? Hebat enggak mendatangkan rizki? Ya, maka Nabi katakan dia lebih baik dari dunia dan isinya. Dia lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu setelah itu kita mau ngapain? Salat subuh lah dengan baik. Salat subuh dengan baik. Ini jangan ditelat-telatin. Udah bangun ditelat-telatin sehingga nggak dapat kebaliah subuhnya. Nah, salat subuh pun tidak berjamaah, tidak boleh, ya. Dalam beribadah kepada Allah, ini kunci kesuksesan. Dalam beribadah kepada Allah, usahakan kita tidak menunda-nunda, tidak boleh. Karena kalau kita pingin semua keinginan kita disegerakan Allah, doa kita dikabulkan Allah dengan segera, maka beribadahlah dengan segera. Ini kunci. Maka perhatikan di dalam surah Maryam, Allah bercerita tentang doa-doa yang dikabulkan, tentang doa-doa orang yang saleh. Allah segera kabulkan, termasuk doa Nabi Ayub. Apa kata Allah? Sehingga mereka disegerakan doanya, disegerakan permintaannya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka selalu segera melakukan kebaikan. Maksudnya kalau sudah beribadah, waktu beribadah segera dia beribadah. Maka Nabi katakan jangan suka terlambat, karena kalau kau terlambat maka semua urusan terlambatkan. Masuk surga pun terlambat nanti. Nggak ini. Analoginya begini Alpian, kalau antum mau tanda tangan kontrak kerja hari ini dengan menghasilkan uang yang banyak, miliaran umpamanya, lalu mitra kerja ini menunda tanda tangan, kecewa nggak? Nggak jadi tanda tangan hari ini, kecewa ya? Nah, ternyata faktor terbesarnya itu adalah karena kita selalu melambat-lambatkan amal ibadah, ya. Nah, kalau kita segera selalu beribadah, maka Allah pun segerakan urusan kita. Al jazau min jinsil amal. Ya, kalau tidak mau urusan kita diterlambatkan Allah, maka jangan terlambatkan urusan Allah. Nah, maka kalau sudah bangun, segera melakukan qabliyah subuh, lalu pergi ke masjid untuk untuk melakukan salat subuh berjamaah bagi laki-laki. Luar biasa, ya. Nah, ini seterusnya apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah salat? Banyak membaca Al-Quran di rumah. Ini adalah sebab rizki. Dari mana logikanya? Bukan logika Nabi yang katakan. Nabi katakan, dan kita tahu adalah Nabi itu Nabi yang maksum. Dia tidak berbohong. Apa kata Nabi? Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang di situ dibaca Al-Quran, yuktharu khairuhu wa yuwassi'u ala ahlihi. Rumah yang seperti itu, maka rumah itu banyak mengandung kebaikan. Wa yuwassi'u ahli. Orang rumah itu akan dilapangkan rezekinya. Nah, ini yang dimaksud. Saya katakan kemarin tuh ikhtiar syar'i namanya. Dan ini paling nomor satu karena direkomendasikan sama Allah dan Rasul. Nah, kata Nabi, kalau ada rumah lalu di situ dibaca Al-Quran,
maka rumah itu mengandung kebaikan yang sangat banyak, kata Nabi. Wa yuwassi' ala ahlihi, dan rizki penduduk rumah itu akan dilapangkan. Ya, maka alhamdulillah kita sudah mulai membuka tahfizul Quran. Saya mengingatkan kita semua sama-sama ikhlaskan hati. Insya Allah semua akan Allah mudahkan. Karena ini adalah sebab rizki yang sangat luar biasa. Ya, jangan takut. Jangan takut, sesuai dengan nama yayasan. Apa nama yayasannya? Mudarah. Mudarah itu apa artinya? Mengorbankan ya. akhirat kita. Mengorbankan dunia untuk akhirat. Itulah mudarah. Jangan takut. Jangan takut. Yang pertama ikhlas, yang kedua berjuang. Ini jangan pernah berpikir seperti apa yang dikatakan sebenarnya itu nanti bangkrut apa enggak. Membaca Al-Quran, memahamkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran pada orang adalah sumber rezeki yang sangat luar biasa. Logikanya dari mana? Nabi yang ngomong, bukan logika. Nabi yang maksum yang mengatakan, apa kata Nabi? Yuwassi' ahlahu, keluarganya akan diberikan rezeki yang lapang. Wa tahdurul malaikah, rumah seperti itu digemari malaikat sehingga malaikat senang datang ke rumah itu. Penuh keberkahan. Penuh keberkahan. Wa tahjuruhus syaitan atau wa tahjuruhus syayatin, syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah seperti ini. Wa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Quran yudhiku alaihi, rumah yang di situ tidak dibaca Al-Quran, yudhiku alaihi, rizki orang yang ada di rumah itu sempit. Semua sempit. Rizkinya sempit, hatinya sempit. Ya. Kenapa? Apa antara lain sebabnya? Antara lain sebabnya adalah wa yuqillu khairuh, rumah ini akan sedikit kebaikan. Rumah ini akan sedikit kebaikan. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat tidak masuk ke dalamnya. Tidak masuk ke dalamnya. Wa tahduru asyayatin, yang banyak di situ adalah syaitan. Nah, inilah kalau rumah itu, rumah yang di situ tidak dibaca Al-Quran. Nah, jadi kalau begitu sebab rezeki yang paling utama, kalau udah bangun sholat qobliyah subuh, lalu setelah itu sholat subuh, nah setelah sholat subuh banyak baca Al-Quran. Suruh semua baca Quran. Istri baca Al-Quran, suami baca Al-Quran, anak-anak baca Al-Quran. Kalau seperti itu, Nabi yang janji, kata Nabi adalah Allah lapangkan rezeki orang yang ada di rumah itu. Malaikat senang masuk ke dalam rumah itu, syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, seterusnya apa yang kita lakukan? As-salatu ala nabi. Nah, ini masih di pagi hari ya, sebelum memulai aktivitas. As-salatu ala nabi, banyaklah berselawat kepada Nabi. Maka minimal di dalam zikir pagi kita berselawat berapa kali? 10 kali. Ada di zikir pagi, ada di zikir sore. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ada apa kalau berselawat kepada Nabi? Kenapa emang? Nabi katakan, "Adz-dzikru was-salatu alayya tanfal faqra," kata Nabi. Banyak berzikir dan banyak berselawat kepadaku, kata Nabi, adalah tanfal faqra, menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan. Nah, maka kalau sudah subuh baca Al-Quran, nah baca zikir pagi, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan rizki tadi? Adamun naum, jangan tidur. As-subhatu tamna'ur rizqa, kata Nabi. Tidur pagi itu menghalangi rizki. Ini hadis Nabi semua nih. Ngantuk banget, tahan dulu sampai terbit matahari.
Kenapa? Karena Nabi pernah mendoakan umat ini, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Berkati umatku di pagi harinya. Ini konsep ini dilakukan orang-orang barat, maka mereka sukses. Ini ajaran agama kita. Orang-orang Cina lihatinlah, tidak ada orang Cina yang tidur pagi. Kita itu yang ngorok pagi-pagi. Nah, jadi tidak boleh. Maka dari itu satu ketika Fatimah tidur, lalu Nabi SAW datang. Apa kata Nabi? Ya bnati qumi, wahai putriku, bangunlah. Ishadi rizqa rabbik, saksikanlah rizki Tuhan. Wala takuni minal ghafilin, jangan jadi engkau orang yang lalai. Lalu apa kata Nabi? Fa innallaha yuqsimur rizqa an-nasa ma baina tulu'il fajri wa baina tulu'is syamsi. Ketika Nabi menemukan Fatimah tidur di pagi hari, Nabi katakan, bangun anakku, bangun putriku, jangan jadi orang lalai. Saksikanlah Allah membagi-bagi rizkinya, karena Allah membagi rizkinya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Itu berarti waktunya mulai kapan? Mulai subuh sampai masuk syuruk. Ya, mulai subuh sampai masuk syuruk. Ini bagaimanapun jangan tidur. Bagaimanapun jangan tidur, tahan. Kalau udah selesai syuruk, ya silahkan, gak apa-apa. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, ini waktu Allah membagi rizki. Waktu Allah membagi rizki. Nah, jadi jangan sampai kita lagi tidur di ketika Allah membagi rizki. Nah, ini yang harus dilakukan supaya rizki bagus. Ikhtiar secara syar'inya. Yang terakhir, ikhtiar secara syar'inya, usahakan setiap pagi tiba ada sedekah. Setiap hari tiba harus ada sedekah. Setiap hari tiba harus ada sedekah. At-tawassu' al-iyal namanya. Nah, apa kata Nabi? Inna min mafatihir rizq, bi'izai al-ars. Antara lain, kata Nabi, kunci rizki itu adalah dengan banyaknya tanggungan. Orang kalau makin banyak tanggungan, makin takut nggak? Makin takut ya. Padahal nggak begitu. Semakin banyak tanggungan kita, semakin banyak rizki. Semakin banyak tanggungan, semakin banyak rizki. Maka itu Allah katakan pernikahan pintu rahmat. Kenapa? Karena dengan pernikahan semakin banyak tanggungan. Semakin banyak tanggungan. Nah, nanti kalau udah tanggungan tidak ada lagi, rizki pun berkurang. Rizki pun berkurang. Maka diwajibkan berbakti pada orang tua. Karena orang tua ini kalau udah selesai tanggungannya, rizkinya berkurang. Karena rizki kita udah lewat anak kita. Maka repot kalau anak tidak berbakti. Repot kalau nggak berbakti itu anak. Maka selalu Allah katakan, setelah berbakti kepada dia, diwajibkan berbakti pada orang tua. Itu selalu perintah kedua setelah perintah berbakti pada Allah. Ya. Nah, apa kata Nabi? Yunzilullahu li'ibadihi arzaqhum ala qadari nafaqatihim. Kata Nabi, Allah akan berikan rizki, Allah akan turunkan rizki kepada hamba-hambanya sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Nah, semakin banyak tanggungan, maka semakin banyak rizki. Ini orang takut, kebalikannya yang takut, karena yang bicara bukan iman. Saya pernah ada teman, anaknya hanya dia punya anak satu. Dia bilang, nanti nggak punya uang nyekolahinnya. Ya rizkinya pun buat anak yang satu itu doang, kan gitu ya. Nah, jadi tidak boleh begitu, karena yang ngomong adalah Nabi.
adalah nabi. Jadi Nabi katakan semakin banyak namanya tanggungan seseorang, maka semakin banyak rizki yang Allah akan berikan kepada dia. Dalam hadis lain Nabi SAW katakan, innama tunsaruna wa turzaquna bid-du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong Allah, diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah rizki karena tanggungan yang ada di belakang kita. Nah, inilah ikhtiar secara syar'i agar supaya kita mendapatkan rizki yang baik, ya, agar supaya rizki kita selalu baik. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Ini semua adalah dilakukan di pagi hari. Ini adalah konsep yang diajarkan oleh Rasul kepada kita agar supaya kita rizkinya baik. Yang pertama, bangun di waktu subuh ketika terbit fajar, masuk waktu subuh, lakukan qabliyah subuh, lalu setelah itu lakukan sholat subuh dengan baik berjamaah, lalu setelah itu baca zikir. Setelah baca zikir, baca zikir pagi, setelah itu banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Setelah itu banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tidur sampai matahari terbit, masuk waktu syuruk. Kenapa? Karena dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, disitulah diturunkan Allah rizki. Allah membagi-bagi rizki. Lalu usahakan berinfak, usahakan bersedekah. Maka Nabi katakan, setiap berinfak, setiap pagi tiba, orang beriman harus berinfak. Maka Nabi katakan dalam hadis yang lain, setiap hari ada 2 orang malaikat yang turun mendoakan orang yang berinfak. Kalau kita berinfak, dia berdoa kepada Allah agar supaya Allah berikan kepada kita rizki. Kalau kita tidak berinfak, dia berdoa, malaikat itu berdoa supaya diberikan Allah kebangkrutan. Naudzubillah. Nah, inilah konsep yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau ini kita lakukan, insya Allah rizki kita adalah baik. Nah, jadi coba perhatikan, di dalam doa ini adalah sangat mencakup semua kebutuhan dunia akhirat. Rabbil firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan datang insyaallah. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.